Baik, perkenalkan nama saya Deni Sisliana dengan NIM 23101048. Saya dari kelas PKK 4 semester 4. Di sini saya akan membahas resume pertemuan kedua, yaitu dari mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia. Nah, baik, yang pertama saya akan membahas yaitu masuknya agama Katolik ke Indonesia pada abad 16 sampai 17. Nah, tentu yang pertama kita akan membahas latar belakang kedatangan Katolik ke Nusantara. Yang pertama, agama Katolik masuk ke Nusantara bersamaan dengan ekspansi kolonialisme Eropa pada abad ke-16. Nah, pada tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka dan menjadikannya pusat perdagangan serta penyebaran agama Katolik di Asia Tenggara. Nah, selanjutnya kita masuk ke misi Katolik di Maluku pada 1546 sampai 1547. Maluku menjadi wilayah pertama di Nusantara yang menerima ajaran Katolik karena kedekatannya dengan pusat perdagangan Portugis. Nah, misionaris yang paling terkenal adalah Santo Franciscus Caperius, seorang imam dari Serikat Yesus yang datang ke Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Selanjutnya, Franciscus Caperius bekerja di beberapa wilayah antara lain seperti Ambon, yaitu tempat ia mengajar dan membaptis banyak penduduk lokal. Dan yang kedua, Ternate, di mana ia berusaha mengkristenkan penduduk meskipun menghadapi tantangan dan kesultanan Ternate yang beragama Islam. Nah, yang selanjutnya itu Morotai, di mana ia berhasil membangun komunitas Katolik yang cukup besar. Nah, yang selanjutnya masuk ke tantangan dan perkembangan gereja Katolik di abad ke-17. Pada awal abad ke-17, penyebaran agama Katolik mulai menghadapi tantangan besar seperti ketika Belanda atau VOC menguasai wilayah Nusantara. Mereka berusaha menggantikan pengaruh Portugis dan menyebarkan agama Protestan. Nah, selanjutnya beberapa peristiwa penting dalam periode ini. Yang pertama yaitu tahun 1605, VOC merebut Ambon dan menguasai imam-imam Katolik. Yang kedua, pada 1613, Belanda menguasai Solor dan mendesak umat Katolik untuk beralih ke Protestan. Nah, yang selanjutnya 1641, Malaka jatuh ke tangan Belanda yang semakin melemahkan misi Katolik di Nusantara. Nah, yang selanjutnya yaitu bertahannya Katolik di wilayah tertentu. Nah, meskipun VOC melarang dan menekankan agama Katolik, beberapa wilayah tetap menjadi pusat pertahanan iman Katolik. Yang pertama yaitu Larantuka atau Flores Timur, di mana komunitas Katolik di Larantuka tetap bertahan dan berkembang berkat perlindungan dari raja-raja lokal yang sudah menerima agama Katolik. Selanjutnya itu Timur dan Sumba. Wilayah ini juga mempertahankan iman Katolik meskipun menghadapi tekanan dari Belanda. Dan yang selanjutnya Maluku Tenggara. Umat Katolik di Kepulauan Kei dan Tanimbar terus menjalankan iman mereka meskipun dalam kondisi sulit. Nah, selanjutnya kita memberikan kesimpulan atau menyimpulkan dari keseluruhannya, yaitu pada abad ke-16 dan 17 gereja Katolik mulai masuk ke Nusantara melalui misionaris Portugis, terutama di Maluku dan Nusa Tenggara. Namun ekspansi Belanda yang membawa Protestanisme menyebabkan tekanan besar bagi gereja Katolik. Meskipun demikian, iman Katolik tetap bertahan di beberapa wilayah dan menjadi dasar bagi perkembangan gereja Katolik Indonesia di masa-masa berikutnya. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.